Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, yaitu Downcast. Bersama saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selabun. Jadi double Don. Double Don. Bang Don sehat ya Bang ya? Sehat. Tapi negara kita tidak sehat-sehat amat nih Bang katanya. Ya, ada yang bilang sehat, ada yang bilang tidak sehat. Ya, masuk angin lah ya. Ya, jadi ada beragam. Jadi begitu banyak orang, tentu begitu banyak penilaian juga. Betul, termasuk Dan banyak perasaan. banyak perasaan. Tapi kalau bicara tentang perasaan orang banyak, saya percaya bahwa masyarakat kita pengen adanya upaya penegakan hukum, khususnya bagi orang-orang yang dianggap bermasalah. Kerinduan banyak orang. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang upaya penegakan hukum, kita bicara tentang upaya pemberantasan mafia, Bang Don, ada satu nama yang belakangan ini kan sangat santer, ya, nama lama yang kemudian sekarang lagi diupayakan untuk kembali ke tanah air, yaitu Riza Khalid. Saya merasa mengenal baik nama yang kita undang ini. Oke, ya bukan Riza Khalid ya. Kita mengundang orang, sosok yang sangat penting untuk kita diskusikan terkait dengan tema kita kali ini. Karena kasus buronnya Riza Khalid itu sudah maju ke tahap berikutnya. Jadi sekarang sudah disita sejumlah mobil mewah, uang tunai, lalu kemudian dalam waktu dekat ini akan ditetapkan sebagai DPO. Nah, itu dia. Kita mau kulik lebih jauh karena ada sosok yang pernah menjadi Menteri ESDM tahun 2014 sampai 2016 yang sangat vokal. Dan pada masa itu beliau sering berurusan dengan Riza Khalid. Berurusan atau berteman? Kita harus tanya siapa dia? Sudirman Said. Pak Sudirman, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Dua Don luar biasa ya. Mas Sudirman sudah lama sekali tidak ketemu. Saya dulu di masa itu ya berkali-kali jarang ketemu. Kalau dulu kita sering sekali ketemu. Terima kasih nih. Dua Don saya di satu kehormatan. Mas, ini kan kelihatannya hubungan Anda dengan Riza Khalid itu seperti apa ya? Saya bilang mau berurusan atau bermusuhan atau apa gitu. Saya susah melukiskannya. Tetapi kita tahu ketika Anda menjadi Menteri ESDM pada tahun 2014 sampai 2016, kita tahu ada cerita tentang Papa minta saham, mana ada Riza Khalid di situ. Kemudian pembubaran Petral. Dan itu Anda ada di pusaran itu gitu. Sekarang Riza Khalid ini sudah jadi buron. Apa yang Anda rasakan sekarang? Pertama mungkin perlu klarifikasi bahwa tidak ada hubungan pribadi kan, baik sebagai teman, sebagai lagi menyebutnya sebagai lawan, nggak ada. Karena semua hal yang kita lakukan sebenarnya bagian dari tugas negara. Jadi negara mencoba menyelesaikan masalahnya, dan kebetulan saya waktu itu jadi salah satu instrumen lah. Nah, dalam urusan nama itu sebetulnya saya berurusan tanda kutip sejak di Pertamina. Sejak di Pertamina. Nah, saya pernah di Pertamina kan. Iya, betul. Pulang dari Aceh, Pak Arya Sumarmo almarhum meminta saya bergabung. Kemudian salah satu tugas pentingnya adalah juga membereskan masalah yang sama. Masalah belum sempat beres, terjadi perubahan politik itu, kira-kira gitu lah. Dan saya tidak pernah nyangka, itu kan 2009, saya berhenti dari Pertamina, saya pamit. Saya tidak menyangka bahwa 5 tahun kemudian dipanggil oleh presiden kemudian ngurusi barang yang sama, cuman dengan kewenangan lebih tinggi lah gitu. Jadi saya merasa I have unfinished business pada waktu itu, ya kita selesaikan gitu. Kesempatan yang baik. Nah sekarang kira-kira kan 10 tahun kemudian kan, muncul lagi masalah ini. Perasaan saya campur Bang, bahwa Pak. Jadi campur dalam artian senang karena ada progres. Kalau dulu kan dijadikan dikuyok-kuyok oleh publik, tapi tidak ada satu tindakan hukum. Kalau sekarang sudah ada tindakan hukum, ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sudah dicabut paspornya. Itu maknanya kata teman-teman imigrasi, negara di mana dia berada wajib untuk membantu mengembalikan gitu. Kemudian sudah ada penggeledahan segala macam. Jadi dari satu sisi adalah satu rasa ada progres, tapi sisi lain juga khawatir. Khawatirnya kalau siklus ini berulang, bahwa yang disebut 5 tahun, yang disebut mafia-mafia itu begitu pemerintahan baru dimunculkan, dijadikan bahan sorotan publik, ditekan-tekan, tapi rupanya di belakang ada proses-proses yang tidak diketahui publik gitu, dan akhirnya jadi berteman lagi gitu. Nah, saya berharap mudah-mudahan pemerintahan kali ini tidak begitu. Artinya betul-betul
sesudah tersangka ya harus ditangkap. Apakah kita mampu menangkapnya? Menurut saya tidak ada alasan untuk tidak mampu, karena bahkan seorang Nazarudin yang hilang sampai ke Amerika Tengah pun bisa kita bawa pulang gitu ya. Apalagi sekarang dengan teknologi yang ada di mana-mana, kamera di mana-mana, handphone bisa diikuti. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa bawa pulang. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mau menyelesaikan ini? Itu yang Kalau menjadi misalnya pertanyaan. Dirman dianggap sebagai isu 5 tahunan, tapi ketika kita melihat paspornya kemudian sudah dicabut, itu kan sebuah langkah maju daripada sekedar isu begitu. Artinya harapan ada dong, Pak. Harapannya cukup besar, dan sejauh ini kita kan selalu mengatakan terhadap pemerintah baru itu kita memberi the benefit of the doubt lah, bahwa namanya belum setahun ya, mungkin masih nata-nata, masih konsolidasi, tapi masih bulan madu juga, masih menyelesaikan utang piutang lama barangkali gitu ya. Tapi mudah-mudahan suatu hari betul-betul ini dieksekusi dan itu menjadi harapan. Nah, saya ingin soroti satu hal saja nih sebagai tema obrolan kita. Yang mesti dihindari adalah personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan melekat pada pribadi orang. Akibatnya apa? Yang bekerja bukan sistem, tapi kekuatan orang per orang gitu. Kalau dulu kan ujung dari pemerintahan Pak Joko Widodo kan bertumpuk ke beliau kan, tentu dengan semua segala macam itu ya. Akhirnya muncullah agenda-agenda pribadi. Nah, jangan sampai pemerintah ke depan juga seperti tergantung pada pribadi-pribadi tertentu yang menentukan sepak terjang termasuk hukum gitu. Jangan sampai hukum tegak atau tidak ditetapkan oleh niat atau pribadi yang belum tentu memiliki kewenangan formal gitu. Nah, kalau ada orang-orang tanda kutip yang misterius, yang menjadi pengatur skenario ini semua, menurut saya sih ini bahaya besar bagi negara kita gitu. Seperti apa yang Anda pikirkan tentang pengatur skenario? Ya kan kita dalam waktu-waktu ini sering sekali mendengar rumor ya. Rumor tapi masih dicermati serius. Kalau undang-undang mau cepat, menghubunginya mesti Tuan Anu gitu ya. Kalau kau mau jadi anggota, mau jadi direksi BUMN, komisaris, hubungi Tuan Anu. Kalau tidak lewat Tuan ini, tidak bisa gitu ya. Nah, kalau kasus-kasus seperti yang kita buka tadi juga mengalami proses demikian, itu artinya kan bukan tergantung pada kekuatan Kejaksaan Agung, bukan tergantung pada kekuatan pengadilan, Bukan pada sistem ya. bukan pada sistem, tapi pada pribadi. Nah, itu yang saya kira kita semua media, kaum terdidik ya, kaum intelektual harus terus mengingatkan, kita sudah jauh melangkah, jangan sampai balik kepada personifikasi kekuasaan tadi. Itu yang menurut saya kita perlu ingatkan juga. Jadi pada sistem. Ya. Mas Dirman, saya ingat betul, saya cukup dekat dengan peristiwa Papa minta saham. Anda Menteri SDM pada waktu itu. Saya diundang beberapa kali. Kita sering ketemu, lalu kemudian saya kebetulan juga sering ketemu dengan beberapa pimpinan media, dengan Pak Maruf Samsudin, yang dulu di Rut Freeport. Lalu kemudian pada saat Petral dibubarkan, orang dalam mengatakan sebetulnya otak untuk pembubaran itu adalah Sudirman Said. Yang ingin saya lihat adalah sebetulnya begini. Kenapa tadi saya menghubungkan, betul kata Mas Dirman adalah ini adalah soal urusan tugas gitu. Tetapi kan itu seperti ada urusan yang Anda lakukan di mana Mas Dirman itu ada di pusaran itu. Soal Petral maupun Freeport yang kemudian membuat Anda terpental pada tahun 2016. Artinya kalau kita lihat kan sederhana, uang itu bisa mengalahkan siapapun. Gimana Mas? Seorang teman mengatakan pada saya bahwa salah satu alasan kenapa saya diambil jadi menteri adalah ada satu record di mana saya pernah menangani masalah itu di Pertamina. Dan Pak Presiden waktu itu butuh orang seperti itu. Walau alam betul apa enggak, tapi dalam satu obrolan dengan Presiden juga mengatakan nama Anda itu bukan datang dari mana-mana, tapi dari teman-teman KPK. Kenapa? Karena seluruh nama yang diajukan itu kan di stabilo merah kuning waktu itu kan. Nah sekarang setelah tugas saya kerjakan, dan saya mengatakan pada Presiden bahwa Pak Presiden, buat saya atau pengalaman kami beresin Nusalin bukan masalah teknis, tapi soal kelulusan pemimpin negara mau kemana gitu. Maksudnya bagaimana ya, nanti kalau diluruskan
pasti akan melambung dan tergantung sikap dari pimpinan tertinggi. Kan atasan saya hanya satu kan gitu. Iya. Jadi saya menyampaikan begitu supaya sewaktu-waktu terjadi itu beliau sudah menyadari itu. Dan kita mengalami semua bahwa ternyata begitu waktu itu tiba, kemudian sampailah pada tindakan-tindakan yang sebetulnya mengarah pada penegakan hukum. Kemudian juga ada ethical, ada yang melambung. Ada komite etik, ada yang melambung. Dan mungkin disitulah persimpangan terjadi kan. Si pemimpin itu mau jalan lurus menyelesaikan agenda-agenda yang dijanjikan, atau ternyata ada tikungan-tikungan yang barangkali lebih menserve kebutuhan pada waktu itu. Saya tidak tahu apa, tapi bahwa konsekuensinya katakanlah saya diberhentikan, sebetulnya duodon pada hari pertama Rapim SDM saya mengatakan begini kepada teman-teman, kan eselon 1, eselon 2, teman-teman sekalian, saya ini adalah political appointee, pejabat yang ditunjuk dengan pertimbangan politik. Walaupun bukan politisi. Walaupun bukan politisi. Artinya apa? Tergantung Pak Presiden sebagai atasan. Saya bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, bisa terus sampai selesai. Saya adalah temporary factor. Bapak-bapak yang permanen faktor. Nah, gunakan yang temporary untuk mendorong perubahan. Karena saya nggak tahu berapa lama saya di sini. Jadi saya menyadari sejak awal bahwa risiko atas tindakan-tindakan itu memang ada, dan karena itu saya bilang 3 bulan selamat, terus 6 bulan oke, terus setahun terus. Jadi sebenarnya 2 tahun itu bonus. Saya kebetulan ikut sekali. itu. Saya sebetulnya betul-betul ikut dari dekat nafas Mas Dirman ketika ada di SDM. Jadi saya tahu bagaimana konsen Anda tentang Freeport, kemudian tentang Pertamina. Tapi apa yang kemudian kita lihat adalah ada sesuatu yang berubah. Tadi Anda menyebutnya ada yang melambung. Saya kira saya juga merasa bahwa ada yang melambung saat itu. Ketika ke Solo, pernikahan Mas Gibran pada waktu itu, saya melihat ada seorang Risa Khalid ada di tempat undangan VVIP. Karena saya juga ikut hadir di situ, walaupun kita orang biasa gitu, tapi saya melihat itu di situ. Itu tadi pikiran soal melambung tadi itu, Mas. Gimana? Itu menarik itu. Jadi obrolan di belakang layar itu kan, saya juga sama mengamati, kok ada gitu ya. Padahal katanya kan sedang dalam proses penataan. Jadi selesai acara, ketika saya ketemu Pak Presiden, Pak, tamunya kemarin menarik. Ada respon Presiden, Pak? Ketawa, ada siapa? Bukan hanya Reza, tapi ada beberapa orang yang diketahui sebenarnya sedang berada di dalam gitu. Saya nggak sebut. Iya, itu undangan pada dijual gitu. Jadi beliau menjelaskan bahwa orang-orang itu datang ke sana karena beli undangan. Tapi kan memang satu acara dari orang besar kan selalu begitu ya. Orang kepengen berasosiasi. Tapi saya kursi. Dalam proses misalnya yang dulu kita kenal dengan cerita Pak Pemilik Saham berapa 10 tahun lalu gitu ya. Itu memang saya berhadapan dengan stakeholders yang tidak mudah, karena sebetulnya kawan ini memang punya jaringan yang sangat kuat ya. Jadi ada usaha menunda audit oleh pejabat tinggi, saya sebut aja Pak Luhut tuh mengusahakan untuk supaya auditnya ditunda. Ada beberapa menteri yang mengingatkan jangan terlalu keras pada mafia, nanti memukul balik gitu. Dan itu di hadapan Presiden nanya balik saya, bagaimana Pak Menteri? Saya bilang, Pak Presiden, semuanya terpulang pada Bapak, karena kami kan hanya pelaksana tugas. Tapi soal audit sudah hampir selesai, publik sudah menunggu hasilnya. Kemudian soal mafia juga itu janji Bapak pada waktu kampanye. Jadi kami akan tetap jalankan tugas dari Presiden, tapi kalau ada arahan lain, saya jalankan gitu. Itu pada saat itu kan kita dengar ada audit forensik. Yang kemudian ketika kita tanya ke almarhum Faisal Basri, kemudian dia cerita dengan segala kekecewaan tentang follow up-nya, Mas. Iya, kita bersyukur ya punya orang-orang seperti Bang Faisal tuh yang kecintaannya pada negara nggak diragukan, integritasnya juga nggak diragukan. Dan begitu seminggu pertama saya menteri, saya ajak bicara, Bang, ini kita punya masalah, harus memperbaiki reputasi sektor.
kita butuh lakukan ini. Terus beliau nggak pakai mikir, ayo saya ikut. Dan begitu Faisal jadi ketua, banyak sekali teman-teman profesional yang ikut terlibat gitu. Orang geologi, orang upstream, orang yang paham kilang segala macam. Jadi itu dikeroyok oleh kawan-kawan profesional yang aktivis lah untuk menunaikan itu. Nah, benar akhirnya kan kita memutuskan untuk audit forensik dan auditornya sangat kredibel lah. Hasilnya juga sangat baik karena mereka ambil seluruh data, komunikasi lewat email segala macam. Dan disitulah ketemu sesuatu yang meyakinkan bahwa memang terjadi ada kejahatan, treatment khusus di luar prosedur. Dan bahkan ada satu kesimpulan yang menarik. Sekitar 70% kontrak jatuhnya pada perusahaan XYZ yang terafiliasi dengan ya, itu sesuatu yang dokumennya sudah diserahkan ke KPK, kemudian juga saya kira di SDM atau di Pertamina masih ada. Oke, Mas, sorry, saya mau tanya satu lagi. Perasaan satisfaction-nya Mas Dirman setelah ini menjadi tersangka. Ini kan bukan soal pribadi ya. Iya, jadi sebagai warga negara tentu saya bersyukur karena ada progres, tapi kembali saya tetap punya mixed feeling dengan kehati-hatian. Sambil terus menyuarakan di berbagai forum, mudah-mudahan kali ini kita betul-betul sampai tuntas. Dan jangan sampai ada pikiran-pikiran, ini kan memang cerita impor 900.000 barel per hari. It's a big money, it's big margin juga gitu. Jadi kalau mau dipakai untuk apa saja, dia bisa kerjakan. Nah, kalau pemegang kekuasaan sekarang tergoda untuk mengambil alih gitu ya, sebagai bohir baru gitu, ya kita seperti hamster tuh, Bang. Hamster tahu kan? Seperti muter gitu, seperti bergerak terus sebenarnya ada di ruangan itu terus menerus gitu. Dan kita jangan. Jadi kata Pak Sudirman tadi, Bang Don, ini sebenarnya ada dua. Kalau beliau maunya tuntas atau tuntas berseri. Karena ini bisa dipakai lagi untuk 5 tahunan gitu kan. Oke, kita sesuai dugaan kita, Bang Don. Tadi sebelum kita ketemu Pak Sudirman, pasti akan gurih ini. Tapi saya harus patuh juga pada durasi. Kita istirahat dulu, gitu kan. Kita area dulu sambil menyilakan pemirsa untuk menyiapkan secangkir kopi atau teh. Jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni Regezer. Saya Don Bosco Sulayan. Dan kami berdua juga, Bang Don, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pemirsa kita ini menyaksikan bukan cuma melalui layar Nusantara TV, tapi juga banyak yang menyaksikan melalui channel YouTube di Nusantara TV. Iya, makanya jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan silahkan kalau ada komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita episode kali ini, tuliskan di kolom chat, kolom komen ya. Nanti mudah-mudahan kalau ada hal-hal yang bisa dijawab oleh redaksi atau kita teruskan ke Pak Sudirman, biar Pak Sudirman yang menjawab langsung. Tapi saya, Bang Don, tadi tertarik dengan statementnya Pak Dirman soal personifikasi kekuasaan ya. Pak Dirman, kita tahu bahwa sekarang ini kan kepemimpinan nasional sedang kuat-kuatnya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ini karena kekuatan kepemimpinan nasional kita sehingga ada upaya untuk penegakan hukum, atau memang ini melekat karena kekuatan realitas politiknya memang Presiden sangat kuat sekarang dan itu melemahkan sistem penegakan hukum kita? Komentar Anda? Ya, personalisasi itu lebih kepada sejenis penyimpangan ya. Karena harusnya kan yang menjaga proses itu kan eksekutif ya punya tugas, legislatif punya tugas, yudikatif punya tugas itu. Tidak boleh saling mengintervensi. Tapi yang saya maksud, kekhawatiran saya adalah kalau yang mengcraft perjalanan dari masing-masing institusi itu pribadi gitu. Pribadi yang sebenarnya tidak punya kewenangan, tapi karena dibiarkan atau dianggap bisa menyelesaikan masalah, itu yang menurut saya berbahaya. Nah, sebagai presiden kita tahu, karena kan beliau basis politiknya terpilih dengan mayoritas sekali jalan kan, itu satu bekal yang kuat lah. Tapi kemudian juga tinggal PDIP saja sama barangkali PKS sudah bergabung kan, tinggal PDIP saja sebenarnya partai yang ada
anunya di parlemen. Nasdem juga masih Nasdem mengatakan tidak oposisi, Iya. tapi juga tidak bergabung sama pemerintah gitu. Jadi sebetulnya secara politik di Senayan juga sangat kuat pemerintah sekarang gitu. Nah, yang harus dijaga adalah jangan sampai pemerintah berjalan tanpa kontrol. Nah, kalau tanpa kontrol, tadi perimbangan antar 3 cabang kekuasaan itu tidak akan terjadi gitu. Apalagi tanpa kontrol kemudian diwarnai dengan praktek-praktek personal tadi. Ini kan menjadi obrolan di warung kopi. Mungkin sekarang belum terasa, tapi dampaknya nanti terasa pada mungkin 1-2 tahun yang akan datang gitu. atau setelah lihat ujung dari kasus seperti apa. Seperti itu. Jadi sepanjang keseimbangan itu terjaga, kemudian di guide oleh civil society, oleh media segala macam, harusnya kita punya harapan. Kenapa? Presiden kita ini bukan saja dari background keluarga, tapi juga dari perjalanan berjuangnya kan luar biasa tuh. 3 kali bertarung, bahkan 4 kali termasuk konvensi 2003. Kalau kemudian sekarang mendapat kesempatan dan sebagai presiden yang terus-menerus bertarung, pasti kan dia punya punya rencana. Kalau duduk mau apa gitu. Nah, ketika sekarang diberi mandat oleh rakyat, Bukan saja punya rencana lama dan sudah matang. terus-menerus diulang pada waktu kampanye kan. Jadi kalau saja itu semua dikerjakan, harusnya sih kita optimis. Artinya perubahan akan terjadi. Cuman kita memaklumi pada masa-masa sekarang ini barangkali semua masih dalam transisi kan. Jadi orang punya harapan satu titik presiden akan menata timnya yang isinya orang-orang yang sejalan dengan apa yang beliau rencanakan, yang menjadi visi dia. Itu boleh nggak kalau ada ketakutan seperti ini, Pak Sudirman, bahwa presiden sebenarnya berusaha untuk menuntaskan kasus ini untuk meningkatkan posisi tawarnya dengan orang-orang seperti Riza Khalid misalnya, yang mungkin akan bisa, maafkan pilihan diksi saya, dipelihara untuk serial berikutnya begitu? Selalu ya pertalian, ketika sistem tidak transparan, itu pertalian antara pemain-pemain bisnis yang sangat kuat dengan politik itu selalu ada peluangnya itu, dan kita tidak bisa a priori mengatakan tidak mungkin terjadi, tapi juga tidak boleh lengah untuk membuka kemungkinan itu terjadi. Jadi istilahnya itu kalau auditor itu ada professional skepticism, skeptis tapi didasari pada pertimbangan profesional gitu. Jadi harus ada data, harus ada, kita nggak boleh suudzon, tapi kalau ada tanda-tanda kita mesti siap-siap untuk mengingatkan. Ya, karena kan dalam politik itu kan nggak ada teman abadi, nggak ada lawan abadi juga. Yang ada, Iya, yang tapi ada kan Pak kepentingan Prabowo bersama. sudah declare kejar koruptor sampai ke Antartika. Iya, itu dengan maaf saya sering bercanda begini. Sebelum sampai ke Antartika, kita kejar koruptor antar kita. Masalahnya kalau ke Antartika Itu sangat menarik gitu, Pak. Sebelum sampai ke Antartika, kejar koruptor. Antar kita. masalahnya gini, Bang Don. Karena itu ada di tetangga, Ada di kiri kanan, ya. ya, nggak jauh-jauh ya. Cuma persoalannya untuk ke Antartika itu apakah transit di Malaysia dulu apa enggak? Keyakinan Anda, Pak. Itu saya nggak jawab, tapi gini ya. Orang-orang seperti Riza Khalid itu jurusnya tidak tunggal. Kemudian home-nya juga, rumahnya juga tidak tunggal. Jadi saya bisa mengerti kalau dia punya jaringan di Malaysia. Masuk jaringan kekuasaan di sini. Betul. Dan kan ini survive dari periode ke periode terus menerus kan. Pasti punya cara. Nah, makanya sekarang Pasti punya cara dan pasti punya uang kan. makanya sekarang tinggal si pemimpin kembali ya, pemimpin kita mau apa? Kalau mau menyelesaikan dari so many ways lah. Mas Abek senior saya nikahin anaknya beberapa tahun lalu ketika Riza Khalid dinyatakan buron di sebuah gereja nih. Ada Riza Khalid di situ. Iya. Itu sama tadi seperti kita bicara, Petrol dibubarkan, ada kasus saham apa? Pembebasan saham, ada di VIP di sono pada saat itu. Tapi kalau dari kacamata jurnalisme, Bang Don,
kekuatan itu pasti ada batasnya kan. Tapi sekuat apa sih kalau Bang Don melihat seorang Riza itu dia bisa punya banyak cara atau senjata untuk bertahan dari periode ke periode? Sekali lagi ya, saya mengikuti beliau napasnya pada tahun 2015-16 itu. Dan under pressure untuk urus Papa Petra Sahab maupun urus soal Petra gitu. Dan itu kan kita bisa bayangkan beliau pasti juga menanyakan ke presiden kan, seperti apa keputusannya. Tapi beliau sudah menjalankan semua itikat, semua aktivitas yang sejalan dengan itikat yang menurut saya itikat baik dari seorang Sudirman Said sebagai Menteri SDM untuk menyelesaikan kasus-kasus ini gitu. Tapi kemudian kan dia yang terpental. Betul. Lalu kemudian tadi beliau bercerita tentang ini kan siklusnya 5 tahunan. Ini memang on off, on off, on off. 5 tahunan itu jangan-jangan munculnya sekian, tetapi sebetulnya sepanjang 5 tahun itu dia ada di belakang layar, gitu. Tidak pernah benar-benar mati. Saya nggak tahu gimana modusnya gitu, gimana Mas Dirman? Coba bayangkan gini ya, saya kan 23 bulan di Kementerian SDM. Bertemu pertama kali itu setengah pembicaraan adalah bagaimana mengatasi mafia. Itu sebelum dilantik jadi menteri. Kemudian tindakan-tindakan saya itu tentu saja juga menyelesaikan banyak hal, tapi antara lain itu juga. Tapi begitu suasana memuncak, saya sempat dimarahi gitu ya. Padahal saya menjalankan tugas dia gitu. Ada kolega saya yang di media kencang sekali menyerang saya gitu. Ada juga usaha-usaha itu menyetop, sampai ada usaha-usaha memberikan satu warning, jangan kencang-kencang. Sampai akhirnya tadi memilihnya adalah yang menertibkan justru ditertibkan gitu. Itu betul. Itu benar. Jadi betapa cepat Dianggap duri dalam daging. ya, betapa cepat siklus itu proses itu pendulum itu bergeser gitu. Jadi kalau sekarang kita boleh bertanya begitu ya, atau menduga-duga, jangan untuk kemungkinan bahwa kekuatan mereka itu bisa mempengaruhi kiri kanan, sehingga kemudian istilahnya itu watering down, menetralisir apa-apa yang sudah diupayakan. Nah, kita kan juga tahu di antara seluruh institusi publik ada 3 yang paling tidak dipercaya kan, nomor 1 partai, nomor 2 parlemen, nomor 3 aparat penegak hukum. Nah itu menurut saya PR besar. Makanya banyak yang mengatakan sebetulnya menumbuhkan 8% itu gampang. Kalau nggak ngapa-ngapain kita dapat 5% lah. Tapi beresan hukum, beresan korupsi itu bisa lompat. Dan harusnya ini menjadi insentif dari Pak Prabowo untuk ini kan salah satu simbol saja dari penegakan hukum. Kalau yang gede itu bisa diselesaikan, apalagi yang kecil-kecil kan gitu. Kalau Pak Sudirman melihat apakah kalau seorang pemimpin itu punya visi, tetapi kan pemimpin juga bisa belajar dari pendahulunya. Nah, dalam perjalanannya bisa saja ada adjustment gitu loh, hanya untuk kemudian melanggengkan sebuah kepentingan. Anda melihat akan ke situ nggak sih? Kita harus khawatir nggak nih kira-kira Pak? 2 pekan lalu kalau nggak salah Pak SBY pidato peradaban, dan headline-nya itu satu bangsa bisa hancur bukan karena perang, tapi karena tidak belajar. Karena pemimpinnya duduk di atas hukum, duduk di atas penderitaan rakyat, duduk di atas keadilan yang dijanjikan. Jadi artinya dia tidak mendeliver. Jadi tergantung apakah seorang Prabowo itu mau mengulang siklus itu, tidak belajar itu. Yang tadi saya katakan background beliau, keluarga beliau, pendidikan beliau itu harusnya tidak demikian, karena sebagai tentara betul, tapi dia tumbuh di lingkungan Presiden Soeharto kan. Begitu menikah dengan Mbak Titi. Jadi artinya dia menyerap begitu banyak pelajaran soal bagaimana kekuasaan itu up and down gitu. Saya sih pengen terus menaruh harapan, karena kurang lebih begini. Kalau orang dengan background seperti Pak Prabowo pun akhirnya jatuh pada kooptasi dari para mafia gitu. Terus kita berharap pada orang seperti apa gitu. Sudah kaya, mohon maaf, punya kecerdasan, punya wawasan, punya jaringan internasional, dan kemudian boleh dibilang setiap pemimpin yang baik pasti ingin meninggalkan legacy yang baik. Jadi
Ya kita doakan, kita jagain sama-sama supaya ini di deliver. Tapi memang kan begini, katanya kita adalah siapa di sekitar kita gitu. Iya. Mudah-mudahan orang-orang di sekitar Prabowo betul-betul konsentrasinya atau fokusnya pada serving the public, bukan membesarkan lengannya sendiri, ototnya sendiri untuk kepentingan pribadinya itu. Nah, kembali, can we conclude anything? Nggak bisa, belum. Sampai saat ini Belum bisa. Mas, memang seliahi apa orang atau seorang Risa Khalid? Apakah dia licin sekali, ataukah ini seperti belut dikasih oli sehingga dia bisa survive begitu? Yang Anda pahami, Mas? Saya ingin menyederhanakan beginilah. Kalau Bang Don main dengan uang begitu banyak gitu ya, sehingga orang ini datang itu tidak kuat menolaknya gitu. Saya kira semua orang bisa melakukan itu. You can do that, I can do that, kalau mau gitu. Jadi ini bukan soal kecanggihan merancang-rancang, nggak, tapi karena marginnya begitu besar dan sepanjang tahun kan, kita juga tahu nih kalau bicara valuasi dari perusahaan impor minyak di Indonesia paling moncer ke depan. Karena apa? Setiap hari kan jumlahnya makin nambah. Karena orang menggunakan kendaraan makin nambah, konsumsi minyak gas makin tinggi. Jadi sebetulnya memang karena kekuatan uang itu, money talk, dan kebetulan kita jatuh dalam kultur yang para pemegang kekuasaan itu masih punya bandrol kan. Masih bisa diukur lah gitu, dan itu praktek yang terjadi di mana-mana. Jadi sebetulnya kalau kembali pada leadership tadi, kalau saja ini saya lagi punya kalimat yang diketawain di jagat Twitter tuh, ngimpi katanya. Saya bilang begini, saya bilang gini, warga negara itu beraktivitas dengan berpedoman pada undang-undang regulasi kebijakan kan. Yang nyusun kebijakan adalah penyelenggara negara, yang nyusun undang-undang adalah para politisi kan, yang menegakkan hukum adalah APH gitu. Tapi 3 aktor ini harus digait oleh etik gitu, baru bisa jalan. Terus ada yang bilang ya itu surga katanya. Enggak, ini bukan surga, ini cara bernegara yang waras gitu. Nah, kita mau nggak menuju ke sana? Saya belum. Etik itu. Jadi itu yang harus kita dorong, dan teorinya kan makin berpendidikan orang harusnya punya kepedulian pada etik yang lebih baik gitu. Ya, Pak Sudirman, ini kan kalau kita berharap kepada Presiden Prabowo, tentu kan Pak Prabowo, kalau bahasa saya, dia punya hampir semuanya, ya, dengan apa indikator yang tadi Anda sampaikan. Tetapi apa yang membuat kemudian itu bisa tidak berarti apa-apa? Apakah karena seorang Risa Khalid ini lebih dari segala-gala yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, atau dia punya apa, kartu as apa sih sampai dia bisa bertahan dari generasi ke generasi? Saya nggak melihat itu sebagai satu yang rumit ya, karena if somebody atau seseorang ngontrol 50% lebih kebutuhan migas, maka dia emang harus sangat powerful gitu. Atau tergantung kita. Makanya dulu ketika saya di Pertamina itu 2008-2009, tugas saya kan beresin itu, antara lain beresin supply chain. Saya umumkan untuk registrasi ulang para vendor. Dan itu disambut oleh para pemain dunia tuh. This is a time untuk mengapa? Karena rupanya itu aturan yang tidak pernah dikerjakan gitu. Nah, kalau vendor itu terus-menerus diperbarui, kita mengatakan pada teman-teman yang dalam grup mereka itu, kasih tahu bos Anda itu, kita tidak melarang seorang Risa Khalid itu berbisnis, enggak, sama sekali enggak. Tapi ayo berdagang dengan cara fair, beri kesempatan yang lain juga untuk bermain, dan dengan begitu Pertamina sebagai importir, sebagai konsumen paling besar, bisa membanding-bandingkan mana yang paling menguntungkan. Dan tidak tergantung pada satu orang yang tadi. Ketergantungannya bukan hanya soal supply, tapi juga soal hubungan-hubungan, soal akhirnya kan merambah ke kekuatan politik. Saya mau cerita satu hal lagi nih. Sejak reformasi 98 ya, sampai sekarang sudah ada 13 dirut Pertamina. Ya. Itu artinya rata-rata nggak sampai 2 tahun tuh Pak. Nggak sampai 2 tahun. Nggak sampai 2 tahun.
orang itu bolak-balik ganti belajar gitu kan, bikin tim baru segala macam, Iya. konstelasi berubah. Sementara yang Risa Khalid supply tetap di sini. situ aja gitu. Jadi dia makin pintar, makin kuat, makin panjang, makin masuk ke dalam gitu. Leadershipnya bolak-balik berubah. Nah, saya bikin riset kecil-kecilan pada waktu itu. Ini menarik nih. Enggak, itu membuka otak kita untuk memang agak membuat kita terkejut. Iya. Saya bikin riset. Pak Sofian Jalil saya kasih lembaran itu. Berapa lama tenur atau masa kerja CEO-nya Petronas, CEO-nya Shell, CEO-nya Chevron, CEO-nya Mobil Oil waktu itu. Petronas itu 14 tahun nggak diganti. Ya. Jadi dia benar-benar in control kan. Yang namanya Shell itu mungkin waktu itu 8 atau 9 tahun. Chevron 10 tahun. Exxon Mobil 12 tahun. Rata-rata masa kerjanya CEO minyak itu panjang karena memang dia mikirin dari mulai eksplorasi, pengolahan sampai pada hilir kan gitu. Nah kita tadi hampir tiap 2 tahun rata-rata ya. Iya. Ada yang 5 tahun, ada yang 9 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari gitu. Jadi yang jagain itu, yang mengontrol itu bolak-balik berganti, yang mesti dijagain nongkrong di situ terus-menerus. Ya tentu saja. Jadi ada yang jagain, makanya kita mengerti kenapa lifting minyak kita nggak nambah, Iya. impor kita malah yang makin besar. Karena orangnya duduk di situ. Gitu. Mungkin dia tidak langsung mengatakan kamu jangan eksplorasi. Tapi kan begini ya, setiap direksi baru kan kepingin pencapaiannya terlihat. Sementara kalau masuk ngurusin eksplorasi, dapatnya belum tentu, ongkosnya sudah tinggi gitu. Udah gitu cara periode antara mulai ngebor sampai dapat bisa bertahun-tahun. Jadi memang ini bukan bidang yang menarik, karena itu sebetulnya kita dulu pernah punya harapan besar karena Bu Karen itu kan dari servis kemudian masuk ke hulu. Iya. Nah, mudah-mudahan waktu itu beliau fokus pada hulu, tapi kan ternyata enggak juga. Jadi dalam satu perspektif kita selalu kalah urusan dengan yang di depan mata. Yang sifatnya jangka panjang itu nggak terlalu dihiraukan. Makanya Bang Dom, Mestinya ini begini, eksplorasi tehnya dulu nih. Iya. Karena sudah mulai menitis. Biar sudah ada eksplorasi, nambah lagi lifting teh dan kopinya, baru kita lanjut lagi di Mestinya segmen cerita dengan Mas Dirman ini di belakang layar. Makanya kita rehat dulu. Jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Buskus Lamun. Dan sekali lagi terima kasih buat Anda yang sudah like, share, subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan atau komentar, tuliskan di kolom chat atau komentar di channel YouTube Nusantara TV. Nah, kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Sudirman Said. Bang Don, saya mencoba untuk membuka sesi ini dengan sebuah pertanyaan ke Pak Sudirman, karena tadi saya mau pinjam statement Pak Sudirman, ini adalah ujian kepemimpinan. Ya, untuk diuji itu kan harus ada ilmunya, dipelajari dulu. Jangan-jangan yang lebih berilmu, lebih ahli Riza Khalidnya ini. Dia lebih paham tentang apa yang ada di birokrasi kita dan di penegakan hukum kita. Bagaimana Anda melihatnya? Iya, tadi saya tetap punya pandangan bahwa presiden kita sekarang punya modalitas yang melampaui rata-rata pemimpinnya dari waktu ke waktu. Secara ilmu, secara pengalaman, secara jaringan, secara semangat juangnya, itu sudahlah punya semua. Dan beliau datang dari keluarga yang cukup berada. Jadi sebetulnya tidak ada alasan untuk dicurigai, untuk mencuri segala macam gitu. Jadi sekarang 100 tahun merdeka itu kan tinggal 20 tahun lagi. Iya. Dan kalau kita ikhlas kalau Pak Prabowo itu perform dengan baik, 2 periode baik aja lah, karena supaya tidak perlu bongkar pasang setiap 5 tahun gitu. Tetapi kalau ujian-ujian ini tidak diselesaikan, bisa menjadi bumerang, karena ekspektasi orang kan sangat tinggi sekarang ya. Betul. Orang ditangkap, orang digeledah segala macam gitu. Dan pidato beliau dari mulai masa kampanye pada waktu pelantikan, saya ingat betul, korupsi kembali diulas di forum-forum global sampai pada forum internal di antara kader partai, itu semua mengatakan pesan yang sama bahwa ingin menegakkan pemerintahan yang bersih, ingin menyelesaikan korupsi, menegakkan hukum dan sebagainya. Waktunya masih cukup banyak. Jadi kalau
sepak bola itu kan 90 menit kan. Ini baru menit ke-9 belum belum. Jadi seper-10 pun belum gitu. Jadi menurut saya kalau sekarang kita bapak-bapak di pemerintahan itu menata-nata gitu, waktunya masih banyak. Dan kalau boleh dibilang sentimen publik sekarang lagi bagus-bagusnya gitu. Setelah cerita abolisi, setelah cerita bendera sekarang boleh dikibarin ya. Bendera One Piece gitu ya. Itu artinya kan appeal pada publik itu lagi dicintai publik. Nah, dalam keadaan begitu menurut saya ya gunakan momentum itu untuk menata hal yang fundamental. Tapi Mas ada tampilan Dirman, kan? sebagai jurnalis saya merasa memang ada sebuah keberanian yang luar biasa dari Pak Prabowo. Bagaimana mentersangkakan di pemerintahannya seorang Reza Khalid. Hal yang sebetulnya dulu itu seperti mission impossible gitu. Kan itu bisa dilihat begitu, Mas. Iya. Sebetulnya ketika kasus ini muncul, kemudian putranya diambil. Ya, putranya diambil. Betul. Saya sudah punya kerentek, ini kayaknya bakal lebih serius nih. Dan sekarang kan terbukti kan. Iya. Jadi tahap berikutnya tinggal 2 kita tunggu, 3 hal kita tunggu. 1, apakah yang bersangkutan dibawa kembali ke sini? Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengadilannya? Yang ketiga, ini juga penting, bagaimana pembenahan di dalam internal Pertamina dan SDM. Karena itu nggak bisa dilepaskan. Meskipun yang bersangkutan diambil, dihukum misalnya gitu, tapi kalau prakteknya tidak diberesin juga hanya tadi. Akhirnya berganti pemain saja kan. Atau ada kepanjangan tangan. Ya. Mau nanya apa, Dok? Sorry saya. Tapi terkait dengan statement Bang Don juga, artinya kan pemain ini bisa berganti. Ya, tetapi kalau dalam sebuah sistem yang memang sudah rusak begitu kan, ya kita cuma melihat wajah-wajah baru saja, nama-nama lain, tapi tetap praktiknya sama. Apa jaminannya Pak Sudirman ketika keyakinan Anda kepada kepemimpinan nasional sekarang sangat kuat, kasih waktu, ya kan? Tapi timeline harus jelas, Dok. Iya. Ya, seharusnya yang harus melakukan itu adalah lembaga pengawas, namanya DPR kan. DPR harus suarakan itu. Dan komisinya yang mengaitkan dengan yang berkaitan dengan itu banyak sekali. Bisa komisi energi, bisa komisi BUMN, bisa komisi APBN karena kaitannya sama subsidi segala macam, sampai komisi hukum kan gitu. Yang kedua, tentu lembaga-lembaga pengawas kayak BPK yang harus terus kita pertanyakan apakah berfungsi dengan baik. Sampai pada KPK-nya bagaimana gitu, kejaksaan. Itu mereka yang mesti menjaga. Kalau kita yang di luar itu kan sebagai penyuara dari public conscience ya, suara publik yang kira-kira tidak bisa disampaikan langsung gitu. Jadi kekhawatiran itu betul sekali. Apa jaminannya gitu. Nah karena itu kan begini, dalam sistem kita kan sudah memilih demokrasi. Setiap 5 tahun pemimpin berganti, dan galibnya setiap calon pemimpin baru pasti berjanji hal yang lebih baik gitu. Nah tinggal pada waktu duduk janji itu ditunaikan apa enggak. Kalau nggak ditunaikan ya berarti dia tidak deserve untuk tidak berhak dipilih kembali gitu. Atau pada tahun ke-10 selesailah gitu, atau tahun ke-5 gitu. Jadi dalam hal ini kita memang tidak ada jaminan, tapi menjadi hak kita sebagai pembayar pajak untuk terus menyuarakan concern ini. Dan saya sih berharap kalau sekarang terjadi satu abolisi atau amnesti bagi para tahanan politik kemarin, salah satu yang mesti dihidupkan adalah suara kampus ya. Saya ingat obrolan dengan almarhum Cak Nur tuh habis dipanggil Pak Murdiono. Pak Murdiono komplain, mengapa kok orang-orang yang saya sekolahan malah mengkritik pemerintah. Kata Cak Nur, Pak Mur, itu disebut sebagai unintended consequences dari pembangunan. Pembangunan makin melahirkan anak-anak cerdas, pasti tuntutannya lebih gitu. Nah, lebih kritis. Nah kalau Pak Presiden bisa membiarkan atau memberi ruang bagi orang-orang kritis, menurut saya beliau akan terbantu. Karena sistemnya akan jalan gitu. Termasuk orang-orang yang mencoba menggunakan nama presiden untuk melakukan operasi-operasi gelap gitu, pasti akan tidak punya tempat. Nah itu yang menjadi tugas kita lah di luar itu. Kita juga mengawal media kan, jurnalis. Jadi Mas, saya tadi kan sudah bilang bahwa pergantian pemain. Kalau kita lihat sekarang kan itu kan
menangkap atau menjadikan Reza Khalid sebagai tersangka, itu kan mengandaikan ini pemain lama yang sebetulnya dianggap sebagai tanda kutip penjahat kan. Dan kasusnya juga kasus lama kan? Kasus lama. Lalu kemudian sekarang penggantian pemain. Kan harapannya kan pemain baru yang lebih baik. Kan hanya 2 kalau orang berganti. Nggak ada yang tidak tergantikan. Hanya bisa kalau ganti sama saja lebih baik atau lebih buruk. Kira-kira begitu. Dalam pikiran Mas Dirman gimana kalau yang begitu? Ada 2 wisdom ya yang sering saya ulang-ulang di forum mengajar lah. Pertama, there is no such a perfect crime. Nggak ada kejahatan sempurna. Selalu ada crack, selalu ada lubang gitu. Cerita Al Capone gitu ya. Itu ketemunya karena akuntan, itu bukan karena polisi. Cerita yang semi fiksi Godfather juga begitu ya. Tapi di sini juga sama kan. Dulu kan orang seperti, saya sebut nama, Setia Novanto itu disebutnya untouchable gitu. Betul. Tapi ternyata bisa juga, dan ternyata selesainya dengan tiang listrik ya. Sampai ketemu. Bukan tiang listrik, Mas. Pura-pura nabrak sebetulnya. Kalau itu saya tahu. Jadi sebetulnya dengan keadaan makin transparan, makin terlihat, semakin yang namanya jejak digital itu begitu melekat, harusnya nafsu untuk berbuat terlalu jauh itu direm. Yang kedua, saya pernah di pemerintahan cukup lama. Kekuasaan publik itu kan pinjaman dan sementara gitu. Jadi kalau teman-teman yang di atas itu tidak menyadari itu ya bisa berbuat segala macam. Tapi kalau itu disadari, harusnya kesempatan yang temporer itu, kekuasaan yang temporer digunakan untuk melakukan pembenahan. Dan saya mengalami rasa syukur karena walaupun pendek di SDM, tapi di mana-mana orang masih bicara kebaikan nih. Dan itu karena kekuasaan yang pendek itu dipakai untuk berbenah gitu. Apalagi panjang gitu ya. Jadi saya berada pada 2 hal itu. Ingatlah bahwa kejahatan itu nggak ada yang sempurna, hanya soal waktu. Katanya Anda bisa berlari tapi nggak bisa bersembunyi satu hari itu. Yang kedua, gunakan kekuasaan itu untuk membangun legacy yang baik lah. Itu dalam kurun waktu ada kronologis atau kronos, urutan, dan ada kairos, waktu dengan makna. Jadi walau bukan soal panjangnya, tetapi soal makna pada waktu yang begitu singkat tapi ada maknanya. Begitu juga renungan tentang kekuasaan. Kekuasaan itu akan berakhir, dan kasihan kalau setelah berakhir lalu kemudian menjadi apa gitu, jadi persoalan bagi publik kan. Ya sudah waktunya main sama cucu tiba-tiba harus pakai rompi berwarna-warna, itu kan nggak baik. Iya, cuma ada juga yang bilang begini Pak Dirman, bahwa aparat kita kan punya, mereka adalah orang-orang yang diberikan otoritas ya, dengan segala cara kekuatan yang dimiliki untuk penegakan hukum. Tetapi kan maling itu katanya lebih adaptif dan lebih cepat belajar. Mereka ini lebih agile katanya. Bagaimana ini? Itu. Ya itulah sebabnya kan disebut sebagai pejabat publik. Tugasnya menjaga kepentingan publik. Kita ngerti betul bahwa yang namanya pencuri, penjahat, ingin menerobos sistem itu pasti berusaha keras lebih dari kemampuan rata-rata penjaga hukum malah. Jadi karena itu sebetulnya penjaga terbaik dari supaya tidak masuk angin itu bukan regulasi, bukan hukum, bukan SOP. Karena semua bisa diterobos tuh. Terutama di puncak-puncak kepemimpinan itu yang jaga etik. Soal patut tidak patut itu. Mengapa? Karena ketika saya di puncak kekuasaan, apakah jadi menteri, apakah jadi presiden, jadi bupati, saya adalah rule itu sendiri kan. Karena saya bisa mengetik atau membuat aturan yang menguntungkan diri saya. Tapi kalau disadari bahwa ini pantas apa enggak sih? Ini bagaimana nanti kalau saya tinggalkan? Ini bagaimana kalau nanti melampaui masa di mana saya bertugas? Seorang Kuntoro Mangkusubroto memberi nasihat pada saya itu, ini orang baik yang sangat luar biasa. Man, kamu ingat tuh, pada waktu tanda tangan dokumen, membuat kebijakan, bagi kontrak, nunjuk orang itu yang dipikirin bukan sekarang gitu.
Tapi ketika surat itu tergeletak 5 tahun 10 tahun yang akan datang, ditemukan seseorang yang tidak tahu konteks, disitulah sebetulnya judgement benar tidak itu terjadi gitu. Luar biasa itu ya. Dan saya kira banyak sekali kasus-kasus yang muncul belakangan setelah orang itu nggak ada kan, Betul-betul. muncul. Semua dibuka. Jadi paling enak memang ngikuti nasihatnya Ronggo Warsito tuh. Saat bojo-bojone wong edan gitu, semujur-mujurnya orang gila, itu lebih mujur, lebih bejo wong sing eling lan waspada gitu. Yang ingat dan selalu waspada gitu. Wah, ini sebuah pesan moral yang bagus, Mas. Ini renungan 17-an. Iya, iya. Nah, ini cerita. Ini kan masih jauh sebetulnya. Iya. Kita hargai sikap pemerintah Presiden Prabowo yang sudah mulai membuka. Lalu kemudian Jaksa Agung yang bekerja untuk ini. Tapi kan persoalannya masih panjang. Dan kita tahu dunia hukum kita itu kan dunia yang sebetulnya ya kita mau memberantas mafia, tapi di situ juga mafianya ada ya. Kan begitu. lagi. Jadi sampai nanti di pengadilan, tingkat bawah, tingkat di atasnya, sampai ke ini kan masih bisa semuanya bisa dibeli dengan uang, Mas. Sebetulnya ada tren yang kita tidak enak menyebutnya, tapi itu sering efektif. No viral, no justice kan ya. Iya. Jadi kalau masalah ini terus-menerus dikunyah-kunyah oleh publik seperti sekarang ini, dan itu jadi bahan diskusi terus gitu, rasanya juga semua pihak akan berpikir gitu. Dan memang itulah kerjanya public policy kan. Iya. Kalau publik menyuarakan concern-nya, memberikan pressure yang cukup, kemudian memberi aba-aba bahwa kalau ini nggak kalian koreksi, akan berpengaruh pada reputasi, pada posisi politik. Menurut saya sih itu akan jadi perhatian. Dan kembali pada kata-kata, this is a leadership call. Ini ujian kepemimpinannya. Saya tidak bermaksud menekan-nekan yang nggak perlu, tapi kita happy, kita bahagia kalau masalah-masalah mendasar ini bisa kita selesaikan, karena harusnya kita tuh sudah lompat ke setara dengan Korea Selatan, setara dengan kita muter Kita muter-muter di situ-situ seperti aja. hamster tadi kan, Iya. muter tapi gerak, tapi sebenarnya nggak banyak bergerak. Dan sayang waktu ini untuk dibuang Jangan percuma. sampai energinya sudah habis, tujuannya belum sampean gitu kan. Betul. Oke, Bang Don, saya harus akhiri nih. Tapi saya juga minta quotes dari Bang Don ini. Artinya bagaimana kita mengawal kasus ini biar nggak cuma jadi komoditas 5 tahunan. Dari Bang Don apa nih kira-kira? Kok enggak, kita tugasnya kan untuk selalu Menyuarakan ya, menyuarakan ini ke publik. Walaupun kadang-kadang problem kita itu bersaing dengan media-media baru, tetapi apapun kita harus tekun menyampaikan ini. Ini bukan soal viral atau tidak, karena kalau bagian viral mungkin bagian yang lain, tetapi ini adalah itu juga tugas panggilan kita Betul. untuk melakukan tugas kayak begitu. Termasuk diskusi kita hari ini kan, dengan menghadirkan Pak. Sebetulnya saya kepingin dapat dari beliau kata akhir apa. Nah, itu dia. Termasuk apa yang Pak Sudirman istilahnya yakini ketika kita tetap butuh waktu kan. Kita kasih kesempatan, tetapi ada batas waktu nggak, Pak Sudirman? Iya. Ini mungkin agak normatif, tapi menjelang 17 Agustus. Iya, Mas. Hal ini yang kedua, pembukaan konstitusi itu mengatakan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka dibentuklah negara Indonesia segala macam. Menurut saya dua frasa ini sering diabaikan oleh para penyelenggara negara, para politisi, para elit segala macam. Pak Prof. Mokhtar Babotinggi dalam satu tulisan di Harian Nasional menyebut mengapa sampai keluar frasa seperti itu? Karena dalam forum-forum BPU PKI itu terjadi penyelenggaraan ilahiyah katanya. Jadi yang bermain itu suasana apa ya? Suasana batin. Suasana batin yang penuh dengan pengabdian pada Tuhan, pada bangsa segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita mau menuntaskan 20 tahun lagi sebagai Indonesia Emas, kembali ke dua frasa itu. Dan yang tadi itu soal teknis. Yang mafia itu teknis, hukum itu teknis, tapi bisa nggak kita naik gitu, kemudian menggunakan itu sebagai pedoman. Sudah itu Pak Presiden tiap hari pidato, tapi juga sekaligus mengenforce ya lingkarannya untuk menjalankan itu. Rasanya sudah dibuktikan. Saya ingin menolak dengan mengatakan itu surga, enggak. Sudah dibuktikan. Kuntoro membuktikan itu, Jonan membuktikan itu di PT KAI.
Kemudian orang seperti Cacuk membuktikan itu di Telkom waktu itu ya. Ya. Jadi banyak bukti-bukti empiris yang mengatakan kalau pemimpin punya dua itu, ternyata pekerjaan dimudahkan untuk Termasuk beres. Anda sudah pernah Artinya- membuktikan. Yang ngomong nggak boleh aku lah. Tapi Saya tadi mau ngomong begitu, tapi dia sudah mewakili saya, Mas. itu sebabnya Anda ada di sini, Pak. Amin, amin. Baik, Pak Sudirman. Terima kasih, Pak. Ya, mudah-mudahan Terima kita kasih. bisa bertemu lagi. Ya, dua-duaan terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Dirman. Sehat terus Pak Sudirman, dan kita habis sampai di sini Downcast episode kali ini. Pemirsa, jangan lupa saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Gazer. Saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa.